Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adik-adik kita akan belajar tentang latihan soal PTS kimia ya, kelas 10. Ini untuk SMA Negeri 1 Simpenan. Nah, PTS kali ini spesial karena soalnya adalah soal esai. Ini kurang lebih ada 5 soal. Materinya di semester 2 ini yang telah kita pelajari ya. Yang pertama ada reaksi redoks, terus ada tata nama, dan satu lagi terus ada larutan elektrolit dan non elektrolit, dan satu lagi itu penyetaraan reaksi kimia kayak gitu. Oke. Nah, kurang lebih soalnya akan seperti ini, mirip ya soal seperti ini soalnya. Nanti kalian tinggal kerjakan sesuai dengan caranya ya, caranya sama dengan yang akan kita bahas kali ini. Oke, langsung saja ya ke soalnya. Di sini saya sudah sediakan wacana dulu ya, cerita. Ini seorang siswi katanya SMA Negeri 1 Simpenan sedang melakukan percobaan di laboratorium katanya. Kok tadi siswi sekarang siswa, nggak apa-apa lah ya, maaf ya. Siswa tersebut mereaksikan senyawa tembaga 2 sulfida katanya dengan gas oksigen menghasilkan produk tembaga 1 oksida dan sulfur dioksida katanya. Jenis reaksi yang dihasilkan adalah reaksi redoks. Nah, di sini ada ajakan untuk kalian adalah bantulah siswa semanis ini dengan menjawab pertanyaan di bawah ini katanya. Pertama, tuliskan rumus kimia dari senyawa yang ada pada wacana di atas katanya. Ini kan ada tuh beberapa rumus kimia yang direaksikan sama siswi semanis ini ya. Pertama kita, salah bentar ya. Pertama kita punya tembaga 2 sulfida. Oke, tembaga 2 sulfida. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Seperti yang sudah pernah kita bahas di kelas ya. Jika kita punya tembaga 2 sulfida nih ya, arti angka Romawi 2 ini apa? Muatan ya. Jadi ada tembaga yang memiliki muatan atau bilox ya sebanyak plus 2. Berarti kita tulis aja nih. Nah, dari sini aja lah ya. Kita misalkan di sini ada tembaga, kita tulis ulang 2 sulfida. Berarti nanti di sini ada tembaga nih. Tembaga itu lambangnya Cu. Muatannya berapa? Dia plus 2. Oke. Ditambah ya, ditambah sulfida. Sulfida ini adalah S. Tahu nggak S itu dia ada di golongan 6, mirip dengan O. Berarti muatannya adalah min 2. Oke, atau biloxnya min 2. Kayak gitu. Oke. Gampang lah ya di sini. Nah, untuk menghasilkan suatu senyawa kan harus 0 ya. Berarti kita harus cek dulu nih kalau muatan kedua unsur ini atau kedua ion ini ditambah apakah sudah 0. Nah, kayak gitu. Kan harus 0 ya, harus netral. Plus 2 ditambah min 2 0 ya. Nah, ini kebetulan sudah 0. Berarti kita nggak usah silang-silang ya, yang sudah pernah saya ajarkan ya, nggak usah silang-silang. Kayak gitu. Oke, berarti kita langsung saja tulis, nggak usah disilang-silang ya. CuS kayak gitu. Berarti ini senyawa yang direaksikan atau senyawa yang dimaksud adalah tembaga 2 sulfida. Oke. Berarti kita tulis tuh nanti. Ini adalah rumusnya CuS kayak gitu. Oke. Yang kedua ada gas oksigen. Ini gampang kalau gas oksigen ya. Gas oksigen. Nah, di sini ada gas oksigen ya.
gas oksigen yang kedua, terus ada juga nanti tembaga 1 oksida, yang tadi mah tembaga 2 sulfida, yang ini mah tembaga 1 oksida. Satu lagi ada sulfur di oksida kayak gitu. Oke. Selanjutnya kita coba yang gas oksigen. Gas oksigen itu gampang ya. Gas oksigen itu yang kita hirup kayak gitu ya, yang kita buat untuk bernapas. Ya, itu adalah O2. Oke? Kayak gitu. Sekarang kita ke tembaga 1 oksida. Kita tulis ulang lagi dulu ya. Tembaga 1 oksida. Oke. Kita tulis lagi Cu kan ya. Sorry jelek ya. Cu gitu ya. Oke. Berapa muatannya? Dia kan dalam kurung 1, berarti dia plus 1, atau tulis satunya nggak usah ditulis, plus aja cukup ya. Oksida berarti ini ada oksigen, dia berikatan dengan oksigen. Muatannya berapa? Min 2 oksigen, itu sama S ya, min 2. Oke. Hasilnya berapa hasilnya? Hasilnya jadi gimana nih? Kita jumlahin dulu, ingat dia membentuk ikatan senyawa netral. Oke. Berarti kita cek dulu nih, kalau muatan kedua ion ini dijumlahkan apakah sudah 0? Kita cek dulu, plus 1 ditambah min 2 itu min 1 ya, belum 0. Berarti apa yang kita lakukan? Kita lakukan skema silang-silang. Saya ajarkan tuh ya. Saya ganti deh jadi warna merah misalkan sekarang ya. Silang-silang. Ini kan plus 1 ya. Nah plus 1 ini silang ya. Ini jadi milik O. Nah, jadi koefisien O 1 gitu kan ya. Atau kalian gak usah nulis juga nggak apa-apa. Nah, gak usah ditulis juga angka satunya nggak apa-apa. Ini 1 kayak gitu ya. Yang 2 ini jadi milik siapa? Jadi milik Cu. Nah, simpen di koefisiennya. Jadi gitu. Oke. Jadi kan berubah dong jumlah Cu-nya, asalnya 1 jadi 2. Oke, yang ini tetap 1 karena ini dikalinya 1 kayak gitu. Berarti jadi gimana rumusnya? Rumusnya jadi Cu ada berapa Cu-nya? 2 O, karena O-nya cuma 1. Jadi rumus tembaga 1 oksida adalah Cu2O. Kita tulis di sini Cu2O kayak gitu. Oke. Nah, di sini adalah senyawa keempat adalah sulfur dioksida. Sulfur dioksida itu tidak ada logamnya, sulfur dan oksigen ya. Nah, ini udah kata dari namanya ya. sulfur dioksida, dari namanya aja udah jelas ya. Kita punya sulfur berarti dia S, dioksida berarti dia ada O sebanyak 2 kan, di kan ya, di ya, berarti 2 artinya ya, yaitu oksida itu oksigen berarti ada 2 O. Ya udah, ini mah kan nggak usah mikirin muatannya, langsung saja ini jadi SO2 kayak gitu. Nah, ini adalah sulfur dioksida. Nah, ini jawaban nomor 1, SO2. Nah, ini total poin nomor 1 itu adalah 20 poin. Oke. Yang kedua, tentukan bilangan oksidasi pada setiap senyawa. Oke. Kita punya tadi apa? Tembaga 2 sulfida, berarti dia CuS. Kita punya O2 juga. Oke, kita punya Cu2O. Kita punya SO2. Mari kita tentukan bilangan oksidasinya. Oke, bilangan oksidasinya seperti apa? Seperti yang sudah saya jelaskan, kita harus tahu jenis senyawanya dulu. Oke, kita harus tahu jenis senyawanya. Ini ada apakah senyawa netral, ion poliatomik, unsur bebas, atau dia itu ion monoatomik. Nah, ini udah jelas dia itu senyawa netral, tidak punya muatan. Oke, berarti
jumlah biloxnya itu harus sama dengan 0. Ketika kita jumlahkan bilox Cu dan S-nya itu harus sama dengan 0. Siapa dulu yang kita tentukan? Cu dulu atau S dulu? Ingat prioritas. Oke? Prioritas. Ini S ini setara dengan O, berarti di prioritas itu harus ada kan F dulu ya, pertama prioritas itu. Yang kedua adalah logam 1A atau 2A gitu kan ya, atau 3A. Oke? Ya gitu. Terus siapa lagi? Selanjutnya ada H, ada O kayak gitu ya. Atau di sini nanti ada halida kayak gitu ya. Halida. Nah, ini yang S ini setara dengan O. Berarti kita udah tahu tuh 1 O-nya itu min 2. Berarti 1 S juga min 2. Ada berapa S-nya? Ada 1. Berarti totalnya tetap sama, min 2. Supaya 0, berarti CU-nya berapa? Plus 2. Nah, ini. Atau kita sudah jelas nih, udah tahu nih. Dari tembaga 2 sulfida juga di sini udah jelas ya, yaitu plus 2. Oke? Seharusnya yang ini enggak susah ya. Ini O2 berapa? Ingat, O2 itu unsur bebas. Ya. Berarti unsur bebas itu biloxnya 0. Mudah kan? Oke. CO2 gimana? CO2 sebetulnya boleh kayak gini, boleh juga. Kan ini ada nih ya, dalam kurung 1. Berarti si CU-nya otomatis udah jelas nih, dia itu plus 1 gitu. Oke. CU-nya ada berapa? Ini harus sama dengan 0 juga ya, karena dia netral. CU-nya berapa? Ada 2, berarti totalnya plus 2. Berarti O-nya berapa? Min 2 supaya 0 kayak gitu. Oke. Sekarang ini nih yang jadi tantangan. Ini adalah SO2. SO2 itu nggak ada clue-nya di sini, sulfur dioksida gitu, nggak ada dalam kurungnya gitu ya. Berarti ini kita mulai dari sini. Jadi ini harus sama dengan 0. Kenapa harus sama dengan 0? Karena dia unsur atau senyawa netral kayak gitu. Siapa dulu? S dulu atau O dulu? O dulu karena O ada di sini ya. 1 O-nya berapa? Min 2. Ada berapa O di sini? Ada 2. Berarti totalnya min 4. Supaya 0 berarti si S-nya harus berapa? Harus plus 4 gitu. Oke? Oke. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Berarti untuk untuk CU di CUS itu biloxnya plus 2, untuk O itu 0, untuk CU di CU2O biloxnya plus 1. Ingat ya, yang dilihat itu yang per satunya. Kalau yang di bawah itu yang totalnya. Oke. Ini kenapa plus 2? Saya buletin yang bawahnya. Karena kan ini angka indeksnya 1 ya, berarti sama atasnya juga plus 2 gitu. Oke. Yang diambil itu yang di atas, yang per satu unsurnya. Oke. Yang ini kan 1, berarti ini angka indeksnya 1, berarti 1 S-nya juga sama plus 4. Nah, ini yang diambil itu ya plus 4 bilox S-nya. Oke, kayak gitu. Kita lanjut. Nomor 3, tuliskan persamaan reaksi yang setara pada wacana di atas. Kita kembali ke atas. Kita harus tentukan yang mana reaktan, yang mana produk. Ya. Kita tahu yang reaktan itu yang di sebelah kiri tanda panah. Oke. Berarti reaktan itu, atau bahan lah reaktan itu ya, bahannya atau senyawa yang akan dicampurkan. Dari kata-katanya nih ya, dari kalimat ini, siswa tersebut mereaksikan tembaga 2 sulfida dengan gas oksigen. Berarti kalau ada kata-kata mereaksikan, nah senyawa selanjutnya itu yang jadi reaktannya gitu. Berarti kan reaktannya itu ada tembaga 2 sulfida, tadi rumusnya CuS, dan gas oksigen kayak gitu. Oke, terus ada produk. Sekarang produknya apa? Dari kalimat ini menghasilkan produk, ini udah jelas ya, berarti produknya itu Cu2O ya, dan SO2. Nah, kita tinggal masukkan ke persamaan reaksi. Kita punya CuS gitu kan ya, ditambah oksigen menghasilkan Cu2O. Oke.
ditambah SO2 kayak gitu. Oke, ini sempat bentar ya, saya rapihkan dulu ini. Oke. Nah, ini Cu2O kayak gitu. Oke. Apakah ini belum setara atau sudah setara? Kita cek satu persatu. Ingat prioritas. Kalau ingin ngecek kesetaraan, pertama logam dulu yang kita cek. Logam. Oke. Logamnya di sini ada Cu aja. Berarti kita cek jumlah Cu. Cu di sini jumlahnya berapa? Cu di sini, ayo jumlahnya berapa? Cu-nya di sini ada 1. Oke. Cu yang di sini ada, nih angka indeksnya nih 2, berarti jumlah Cu-nya ada 2. Sama nggak? Enggak. Ya. Berarti harus setarakan. Siapa yang ingat? Ingat. Yang boleh kalian ubah-ubah itu adalah koefisiennya saja. Koefisien itu yang mana? Yang di sini nih. Ya, yang di belakang senyawanya. Angka di belakang, ya, belakang di depan berarti ini di depan senyawanya, atau yang menunjukkan jumlah senyawa tersebut ada berapa kayak gitu. Angka indeksnya nggak boleh dirubah. Kalian nggak bisa jadi Cu2 ini dikali 2 aja yang ininya, nggak bisa kayak gitu. Kan harus koefisiennya aja yang dikali. Siapa yang dikali? Yang jumlahnya lebih kecil. Nah, ini 2, ini 1. Berarti yang kita kali adalah CUS-nya. Supaya 2, ya CU-nya berarti kita kali 2. Berarti ini koefisiennya juga jadi kali 2. Jadi ada 2 CUS kayak gitu. Oke. Kalau sudah logamnya setara, ini kan setara nih logamnya udah jadi 2 nih. Itu kali 2 sama dengan 2. Selanjutnya baru kita ke non-logam, tapi selain H dan O. Setelah non-logam baru H, terus yang terakhir itu O, kayak gitu. Oke. Non-logamnya kita punya non-logam selain H dan O itu adalah S, ya. S-nya nih S di kiri dan di kanan. Kira-kira jumlahnya berapa nih? Kita cek. S di kiri, kita ganti warna hijau deh. S di kiri ini ya, angka indeksnya berapa ini S di kiri? Ada 1 ya angka indeksnya, tapi dia punya koefisien di sini. Ada 2, berarti 1 kali 2. Oke, berarti S-nya jumlah atau totalnya ada 2 di kiri. Oke. Di kanan, S itu ada di SO2. Ada berapa nih angka indeksnya? 1 ya. Berarti di kanan dia S-nya cuma ada 1. Apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan kali koefisiennya supaya jumlah S-nya sama. Yang mana? Yang jumlahnya lebih kecil. Yang ini 2, yang ini 1. Berarti kita kali yang SO2-nya kayak gitu. Kali berapa supaya sama dengan 2? Ya udah kali 2 gitu kan ya, sama dengan 2. Berarti koefisiennya nanti dikali 2 kayak gitu. Oke. Semoga paham. Setelah itu ada H nggak? Nggak ada kan ya, berarti kita ke O langsung. O yang di kiri kita cek. O yang di kiri ini angka indeksnya 2, berarti ini sama dengan 2. O yang di kanan itu ada 2 tempat atau 2 senyawa yang memiliki O. Yang pertama di Cu2O, yang kedua di SO2. Kita cek yang di Cu2O. Cu2O ini nih O-nya angka indeksnya 1 ya, ini nggak ditulis. Ini 1, oke. Sedangkan di SO2 O-nya punya angka indeks 2. Tapi dia juga punya koefisien, berarti kita harus kali 2. Berarti totalnya ada 4 ya. Ini total O-nya ada 4. Yang ini 4, yang ini 2, yang ini 4. Belum setara. Harus gimana? Kali koefisiennya. Siapa yang dikali? Yang jumlahnya lebih kecil, si O. Oke. Kayak gitu. Berarti kita kali tuh jumlah O-nya supaya sama dengan 4. Dikali berapa? 2 supaya sama dengan 4. Dikali 2. Berarti nanti ini koefisiennya dikali 2. Nah, ini adalah reaksi yang setaranya. Berarti nanti kita punya persamaan reaksi yang setaranya. Kita rapihkan lagi ya. Nah, 2. Nanti kalian juga jawabannya harus ada yang rapihnya, yang kesimpulannya. 2 CUS berarti ya direaksikan dengan
2O2 gitu kan ya, menghasilkan Cu2O ditambah 2SO2 kayak gitu. Nah, ini adalah reaksi yang setaranya. Oke? Kayak gitu. Kita langsung ke nomor 4 dan 5. Oke. Nah, ini ada wacana nih, ini tentang uji daya hantar listrik. Di sini katanya Messi gitu kan ya, sedang melakukan percobaan uji daya hantar listrik suatu larutan. Terdapat 5 jenis larutan yang diuji oleh Messi, yaitu minyak, bensin, cuka, air garam, dan air jeruk katanya. Pada air garam nyala lampu terang dan terdapat banyak gelembung pada elektrodanya. Pada minyak dan bensin tidak menyalakan lampu dan tidak terdapat gelembung di sekitar elektroda. Sedangkan pada cuka dan air jeruk terdapat sedikit gelembung dan nyala lampu redup katanya. Nah, bantulah Messi dalam membuat laporan percobaan dengan menjawab soal di bawah ini katanya. Dari wacana di atas, kelima larutan tersebut kategori larutan elektrolit dan elektrolit kuat, lemah, dan non elektrolit yang mana? Itu maksud pertanyaan ini ya. Kita cek yang elektrolit kuat. Ingat, kan di kelas Bapak sudah demonstrasikan ya percobaannya. Kalau dia nyala lampunya, kan contohnya itu ada ya, yang nyala lampu elektrolit kuat itu nyala lampunya yang terang, oke, dan gelembungnya banyak, oke. Nih saya tulis lagi deh, elektrolit kuat itu terang dan gelembungnya banyak, gelembung banyak, oke. Terus kalau yang elektrolit lemah, redup, oke, dan gelembung sedikit, oke. Kalau non elektrolit tidak nyala, oke, tidak nyala, oke, dan tidak ada gelembung, oke. Semoga tulisan saya kehartinya barudak, aduh, oke. Kita cek mana yang nyalanya terang dan gelembungnya banyak. Kita cek satu-satu. Pada air garam, katanya nih, air garam nyala lampu terang dan terdapat banyak gelembung. Oh, ini berarti si air garam adalah elektrolit kuat. Kalian tulis, ini yang elektrolit kuat itu adalah air garam, kayak gitu. Oke, terus pada minyak dan bensin, tidak menyalakan lampu dan tidak terdapat gelembung. Berarti ini adalah jawabannya minyak dan bensin. Oke. Nah, di sekitar elektroda, sedangkan pada cuka dan air, katanya cuka dan air jeruk, terdapat sedikit gelembung dan nyalanya redup katanya. Oke, berarti dia adalah elektrolit lemah. Salah saya ya, sorry ya, ini salah. Oke, salah nyimpen. Harusnya di sini adalah minyak bensin, oke, karena dia non elektrolit, minyak dan bensin. Oke, yang ini baru cuka dan air jeruk, kayak gitu ya, yang elektrolit lemah. Oke, kayak gitu. Oke. Semoga paham ya nomor 4. Nah, nomor 5 kan ini hafalan ya. Silahkan kalian persiapkan. Oke, bisa aja nomor 5 saya ganti soalnya. Enggak ini ya. Kayak gitu. Oke. Terima kasih. Semoga membantu. Silahkan persiapkan PTS kalian semata mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.